Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan kudrat dan iradatnya serta dengan kasih sayangnya kita bisa berkumpul di tempat pengajian ini. Sholawat beriring salam kita sampaikan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau dapat menolong kita di hari yaumil akhir kelak. Bismillah. Kata Syekh Alamul Latif, kata Syekh Alam Latif al Mubin, ketahui olehmu bahwasanya dalil itu hanya saja didirikan ia bagi yang menuntut hak, tiada bagi yang melihat akan dia. Tuan-tuan dan puan-puan, kata kitab ini, seorang syekh berfatwa, katanya begini: orang yang menuntut dalil ataupun menuntut bukti itu katanya adalah orang yang belum lagi melihat ia akan Tuhannya. Dia hanya masih menuntut hak Allah Ta'ala. Dia hanya masih menuntut hak bagi dirinya. Hak Tuhan, hak Allah Ta'ala itu dia ingin bukti. Kebenaran akan adanya Allah itu ingin dibuktikan bagi dirinya, baru dia percaya akan Tuhan itu. Namun bagi yang sudah melihat akan dirinya, dia tidak lagi menuntut bukti. Jadi yang harus kita pahami, tuan-tuan dan puan-puan, kita pisahkan dulu. Orang yang sudah melihat akan Tuhannya, artinya kalau bahasanya kasaf katanya kan, ataupun orang yang masih menuntut akan janji ataupun masih menuntut bukti akan ada Tuhannya, berarti ini masih orang lagi yang digolongkan orang yang berjalan kepada Tuhannya. Jadi dia butuh bukti, butuh dalil untuk meyakinkan perasaannya. Pernah saya katakan, tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya nafsu itu tidak akan gampang dia percaya. Sifat nafsu itu sudah begitu adanya. Dia butuh bukti dulu. Apa buktinya Allah ini pengasih dan penyayang kepada kita? Kan begitu umpamanya. Ya diberikanlah kita rahmatnya, diberikan kita apa yang kita butuhkan, diberi Allah, dikasih Allah yang kita butuhkan, baru kita percaya. Contoh begini aja, tuan-tuan dan puan-puan, saya kan sering buat jimat dulu semasa ayah Nawani hidup. Sering diajari saya buat jimat, diajari ayah Nawani lah saya buat jimat. Suatu hari dia berkata sama saya, "Tuan, inilah susahnya," katanya. Saya pun dulu sempat buat jimat sama ayah Nawani dulu. Akhirnya jimat saya itu ditariknya. Lalu saya tanya, "Kenapa Tuan ditarik?" "Tuan nggak perlu lagi pakai itu," katanya gitu. "Nggak perlu lagi Tuan pakai jimat itu." "Jadi kenapa Tuan?" "Iya, sesungguhnya itu sebenarnya hanya untuk membuat nafsu Tuan percaya akan Allah Ta'ala itu. Bukan itu yang sebenarnya. Jimat itu bukan juga yang sebenarnya, tapi itu hanya perantara membuat yakin. Itu tamsil mudah ya. Itu contoh kecil saja. Hanya untuk membantu keyakinan seseorang itu, makanya itu.
dibantu dengan itu. Jadi gitu juga orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala ini, tuan-tuan dan puan-puan, butuh bukti akan ada Allahnya, akan bagaimana, butuh bukti baru dia percaya. Mungkin banyak sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan bukti yang sehari-hari yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala ini bagi diri kita untuk kita bisa yakin kepadanya. Syarat mutlak itu sebenarnya bagi nafsu. Kalau tidak ada itu, saya pikir sudah banyak orang beriman, tuan-tuan dan puan-puan. Yakin dia akan Allah Ta'ala itu mudah. Kalau nafsu itu tak ada, mudah kali yakin dengan Allah Ta'ala itu. Namun nyatanya sulit kan. Makanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maaf kata lah ya, mohon maaf sekali tuan-tuan dan puan-puan. Benar ya, kita ini tuan-tuan dan puan-puan masih lagi banyak beramal dengan nafsunya. Kenapa dengan demikian? Masih banyak kita menuntut bukti pada Allah Ta'ala itu. Kita nggak yakin Allah Ta'ala itu menyelesaikan segala persoalan hidup kita, itu belum kita yakin. Masih banyak perantara kita lagi untuk meyakini akan adanya Allah Ta'ala itu. Dengan sholat kita, kadang baru terasa kita, Allah tuh, kita bertuhankan Allah. Dengan seringnya kita tafakur, baru kita merasa bahwasanya Allah tuh dekat dengan kita. Itu kan menandakan bahwasanya itu kita itu masih butuh hal-hal yang seperti itu. Kalau orang yang sudah melihat Tuhannya, dengan perasaannya, dengan keyakinannya, dia nggak butuh lagi itu. Sampai lagi satu ketika kadang, tuan-tuan dan puan-puan, awak sendiri bisa nanti tidak percaya lagi dengan sholat awak itu. Tidak itu yang membuat awak itu dekat dengan Allah Ta'ala. Nanti ada masanya. Nggak percaya lagi awak dengan sholat awak itu, dengan bacaan awak, wirid-wirid awak itu, baru awak bisa dekat rasa awak dengan Tuhan itu. Ada nanti masanya. Sampai begitulah nanti prosesnya tuan-tuan dan puan-puan. Makanya orang yang masih mengambil dalil ini, kalau kitab ini, dia harus kaya dengan sebab yang ditimpakan Allah bagi dirinya, baru dia percaya akan Allah itu. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana tuan-tuan dan puan-puan mau yakin Allah itu maha adil, maha bijaksana, kalau dia tidak menghukum, tidak berlaku hukumnya bagi kita? Macam mana kita mau yakin Allah itu bijaksana, yang katanya Al-Hakimu, katanya dengan sifatnya, dengan nama sifatnya Al-Hakim. Bagaimana kita mau percaya kalau Allah itu tidak melakukan hukumannya bagi diri kita? Bagaimana kita mau percaya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita mau tahu Allah itu dengan sifat adilnya, kalau kita tidak merasakan yang diperbuatnya bagi dirinya? Maka kita harus kaya dulu dengan yang ditimpakannya bagi dirinya. Kaya kita dulu akan sebab. Kaya kita akan sebab, kita mengambil dalil, mengambil bukti, baru kita tahu, oh begini. Nanti lama-lama bukti itu nggak perlu lagi kalau kita sudah melihat langsung akan Tuhan itu. Cuman kan lama prosesnya. Makanya orang yang kaya sebab itu, orang yang kaya dengan pengalaman itu, matang dia dalam bertuhan ini. Bertuhan ini bukan macam proses kita makan mie instan, tuan-tuan dan puan-puan. Begitu dicelup, masak langsung bisa dimakan. Tidak. Sering saya katakan, tidak seperti itu. Dulu Ayah Nawan ini pernah juga dia berpatwa, apa patuanya? Saya nggak akan percaya orang itu bertuhan kalau nggak hancur remuk redam perasaannya. Yang stres, yang apa, itu iya. Saking sakitnya lah menahankannya itu. Contohnya begini, perasaan awak mengatakan A, tapi akal awak mengatakan B. Itu saja sudah terjadi peperangan dalam perasaan awak. Sakit kan menahannya. Itu baru satu contoh kecil. Yang kedua, awak belajar
menerima hal yang gak awak sukain. Kalau betul itu saja yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kita pun pasti pening gitu. Pasti stres kita. Cemana lah ya, nafsu itu mau menerima yang gak disenangi bagi dirinya. Tapi itu kan kita harus jalani. Sakit gak itu? Itu aja kalau tembus melaksanakannya, wah, bukan gak tanggung itu. Menerima hal yang tidak disukai nafsu, kata Tuan Guru. Berbuat yang tidak selera dengan nafsu. Itu dua hal itu kalau dijalanin, luar biasa itu. Kita kan masih masih banyak hal yang kita senangi, yang kita jalanin. Masih banyak hal yang kita senangi baru kita mau terima. Tidak demikian. Bertuhan ini tidak begitu. Makanya kalau dengan cara bertuhan gitu udah banyak orang bisa sampai bertuhan, tapi nyatanya kan tidak. Nabi Muhammad SAW aja 73 sahabatnya yang dijaminnya. Sekelas Nabi Muhammad yang super power. Yang sudah dari lahir sudah dijamin hidupnya. Itu pun dia hanya mampu 73 orang. Apalagi awak ini. Kalau bahasa sekarang yang bilang si kaleng-kaleng kan. Awak lagi berharap. Wah. Itu pun Nabi Muhammad tengoklah perjuangannya, penderitaannya bagaimana. Enggak hancur remuk redam juga dia. Dari pamannya memusuhinya. Pamannya yang membesarkannya, yang merawatnya, tidak juga mendapat hidayah daripada Allah untuk memeluk Islam. Enggak sakit dia. Menahankannya. Cacian, hinaan, makian sudah jadi makanannya sehari-hari hingga sampai dia mau dibunuh. Itu yang ditahankannya untuk mendapatkan tauhidnya kepada Allah Ta'ala. Tidak mudah juga. Itu pun cuma 73 orang yang dijaminnya. Kita cemana? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apanya. Nggak semudah itu tuan-tuan dan puan-puan. Kita membayangkannya untuk bertuhan. Namun, ini namun ya. Tetap ada jaminan dari Allah Ta'ala itu melalui Tuan Guru besar, Tuan Guru muda, sampai Tuan Guru sekarang tuh. Barang siapa yang mengamalkannya serius, tetap dalam jaminannya. Ada jaminannya. Kita ini tuan-tuan dan puan-puan lahir aja dari benih yang berbeda. Namun barang siapa yang sudah dalam satu baiat ini, sesungguhnya kita itu sama. Kita ini aja lahir dari orang tua yang berbeda. Duduk kita di sini sama, kita lahir dari orang tua yang berbeda. Namun karena kita sudah dibaiat dengan satu ajaran dan satu amalan yang sama. Jadi barang siapa yang mengamalkannya sungguh-sungguh, insya Allah dia dalam jaminan juga daripada Allah Ta'ala itu melalui guru-guru awak. Tak usah khawatir, tak usah bimbang, ada jaminan. Hancur remuk redam pun sekali perasaan awak, tapi awak dalam jaminan. Kuat kali perasaan awak mencari bukti akan Allah Ta'ala itu dengan akal pikiran awak, tetapi awak masih kuat tetap dalam mengamalkannya. Masih dalam jaminan awak, dalam bimbingan. Kalau kata Tuan Guru kita sekarang, dulu dia pernah sampaikan Tuan Guru besar sama beliau, apa katanya? Tuan, kalau nak bertuhan ini jangan takut dulu sesat. Wajib sesat dulu awak pertama. Itulah sampai keluar bahasanya. Itu maknanya apa? Jangan takut. Selagi awak ngamalkan ini, gak apa-apa kalau orang mau dibilang orang awak sesat. Mau dituduh orang awak apa gila apa segala macam, gak usah takut. Memang begitulah jalannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, silahkan saja tuan-tuan dan puan-puan. Kalau seandainya tuan-tuan dan puan-puan masih butuh bukti lagi akan adanya Allah Ta'ala itu, silahkan.
Carilah bukti sebanyak-banyaknya, dalil sebanyak-banyaknya melalui amalan Tuhan yang Tuhan pakai saat ini, yang sudah dikasih sama Tuhan Guru tuh. Carilah, buktikan. Begini tuan-tuan dan puan-puan, saya memang tidaklah lama dan tidaklah begitu kenal dengan Ayah Nawan. Tapi kalau dengar cerita, Ayah Nawan ini paling suka, paling senang dia untuk mengintai Allah Ta'ala itu dengan amalannya itu. Paling suka. Pernah lagi, ini kita cerita lah tuan-tuan ya. Ini yang saya tahu juga lah ya. Dulu Ayah Nawan nih ke laut, pernah dia minta sama Allah Ta'ala itu. Apa? Ya Allah, jangan kau kasih aku rezeki. 1 minggu dia berdoa, 1 minggu. Nggak dikasih Allah, dia dapat uang pulang dari laut. Tapi dalam situ perasaannya kok aman. Itu yang diintipnya. Coba bayangkan. 1 minggu dia pergi ke laut, tapi dia minta sama Allah. Ya Allah, jangan kau kasih aku rezeki sedikit pun. Macam mana begitu? Sampai sebegitunya dia ingin melihat Allah itu. Ingin membuktikan Allah itu. Dalam perasaannya. Itu satu aja ya. Itulah satu contoh yang saya ingat. Banyak. Kalau dipikir-pikir lagi, sampai begitu, kita apa sanggup? Entah juga lah ya, tergantunglah kekuatan dan perasaan kita masing-masing, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tidak diinikan tuan-tuan dan puan-puan. Tidak ada salah dan benar bagi orang yang berjalan ini selagi ia masih mengamalkannya. Tetap ada jaminannya. Jaminan Allah ada bagi dirinya. Kalau dia terus mengamalkan, walaupun macam mana pun keadaannya, pasti. Di samping itu, hal yang utama juga adalah niat. Niat hendak kepada Allah itu kuat apa tidak. Itu ada juga bantuan. Maka bahwasanya yang melihat itu terkaya ia sebab nyata yang dilihatnya daripada ia tiada berkehendak ia kepada dalil. Nah, udah nyata dilihatnya Allah bagi dirinya, kaya dia. Kaya dia akan sebab. Berarti kan dia memang harus dijalaninya dulu semua itu. Pengalaman-pengalaman hidup, cara-cara mengambil dalil sehingga yakin dalam dirinya itu, hingga akhirnya ditinggalkannya sebab itu ataupun dalil itu, bukti itu, baru dia melihat akan Tuhannya. Kaya dia akan dalil. Nggak bisa dia serta-merta gitu langsung dia jumpa Tuhannya. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak begitu juga. Harus kaya dulu. Ini saya turunkan juga ya contohnya. Tuan-tuan begini. Bagaimana tuan-tuan mau tahu tentang suatu perasaan disakitin orang kalau nggak tuan dulu mengalaminya rasa sakit itu? Ada orang cerita, Tuan saya beginilah perasaan saya sakit, kali begini dibantu orang. Tuan bagaimana mau mengukur kadar sakit perasaan seorang itu kalau Tuan tidak dulu ditimpakan Allah sakit perasaan Tuan bagi diri Tuan? Apa mungkin Tuan bisa nyambung perasaannya dengan orang yang bercerita itu? Kalau nggak Tuan dulu ngalaminya. Itu artinya apa? Tuan harus jalani. Contoh satu. Yang kedua, Tuan, saya melihatlah Allah tuh begini, begitu rupanya. Sementara dalam perjalanan perasaan Tuan tuh, Tuan pernah menjumpai itu. Kan Tuan pasti akan tahu dia cerita dia itu. Dia berbohong atau tidak. Dia ngarang atau enggak. Kan Tuan harus jalani dulu. Tetap kan harus begitu.
Jadi memang harus kita jalani dulu, baru kita bisa dapat. Tidak semudah itu. Makanya jadi seorang guru itu bukanlah hal mudah, tuan-tuan dan puan-puan. Bukanlah hal mudah menjadi seorang guru itu. Dia memang harus menjalani dulu semua proses perjalanan itu. Agar apa? Agar yang dia sampaikan itu nanti suatu masa akan dilalui oleh muridnya. Nah, begini, dia tahu. Nah, rasa dia itu yang bisa dia merubah macam mana keadaan rasa sakitnya itu, itulah yang dihantarkannya sama muridnya. Diceritakannya. Begini, Tuan. Tuan bukan begitu caranya. Bukan enak jadi guru itu, sakit. Jadi jangan sia-siakan yang mana punya guru. Wah, saya entahlah juga lah ya, berpikir juga awak. Maka saya berpikir juga gitu kan, kenapa? Aku aja belum bisa menyelesaikan hal perkara diriku gitu. Hal perkara yang ku jalani kadang belum bisa selesai juga. Itu macam mana? Ini maaf lah ya, maaf beribu kali maaf. Tapi begitulah keadaannya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi memang kita harus kita jalani semua itu, kita kenali dengan perasaan itu betul-betul, kita intip yang terjadi itu betul-betul. Ada pun nanti ikhwan kita yang cerita tentang perasaannya, kita tahu gitu. Dari situ kita bisa nyambungnya. Oh iya, pernah juga ku jalani. Kita macam mana mau tahu orang bercerita tentang syirik yang tersembunyi, sementara kita nggak pernah jalani yang syirik tersembunyi itu. Macam mana? Akhirnya apa? Akhirnya yang awak sampaikan itu tidak lagi perjalanan perasaan awak kepada Allah, tapi banyak melalui kitab. Inilah yang begitu awak sampaikan, dia nggak menjadi bekas bagi dirinya. Yang penting itu kan macam mana yang kita sampaikan itu bisa menjadi bekas bagi diri seseorang itu. Itulah gunanya kalau udah pernah ngalaminya. Misalnya contoh, Tuan bercerai. Tuan udah pernah ngalami bercerai gitu kan, misalnya. Misalnya Tuan belum pernah mengalami cerai, saya bercerai. Terus saya bertanya sama Tuan, cuman rasanya bercerai? Apa mungkin Tuan bisa jawab? Nggak bisa kan? Tuan harus jalanin juga dulu kan. Jadi macam mana kita mau mengetahui syirik yang tersembunyi itu kalau belum melaluinya juga? Harus saya jalanilah dulu. Harus nampaklah buktinya, Wak. Oh iya, terjebak aku dalam syirik yang tersembunyi ternyata. Oh iya, masih ada syahwat yang samar bagi diriku. Baru dia bisa nyambung. Makanya tuan-tuan dan puan-puan, bila mana ada ikhwan-ikhwan kita yang satu sama lain, ketika dia menyampaikan perasaannya nggak bisa diterima itu, berarti belum ada koneknya di situ. Bisa jadi yang kita ceritakan ini terlalu tinggi, atau bisa jadi dia belum mengalami halnya. Itu juga terkadang harus kita pahami. Oh paham, oh gini. Oh iyalah. Kan kadang ada perasaan, oh kok gak nyambung ya. Bisa jadi. Namun kalau dia memang yang benar-benar nyambung perasaannya itu, yang satu bercerita ini, dia tahu perasaannya. Yang diceritakan ini, dia ceritakan tentang pengalaman. Yang mendengar ini sudah pernah mengalami seperti yang orang sampaikan tuh. Itu baru nyambung. Disitulah baru terjadi muzakarah yang enak. Oh ya begini Tuan. Oh ini begini. Makanya tuan-tuan dan puan-puan, tuan guru tuh banyak lagi dia turun ke bawah. Supaya apa? Supaya yang bawah ini bisa ngikutin. Kalau dipakai aja yang punya tuan guru nih, oh nggak terpakai kita nih sama tuan-tuan dan puan-puan. Leong semua. Beberapa hari yang silam, saya berbicara dengan tuan guru. Dia berbicara tentang kasih sayang Allah Ta'ala itu. Saya lihat ke dalam diri saya, perasaan saya. Wah, begitu jauhnya. Begitu jauhnya. Dia macam di langit, awak macam di bumi. Padahal yang disampaikannya itu ringan. Tentang kasih sayang Allah, yang bagaimana dia nyatakan sama muridnya, bagi yang lain-lain itu dia nyatakan. Tapi ketika awak intip perasaan awak tuh, wah, begitu jauhnya perasaan awak. Cemana kalau kayak gitu? Namun karena ia itu bisa turun ke bawah,
Jadi awak ini masih ada rasa nyambungnya itu sedikit gitu, nyambung gitu. Dia pun memaklumin, apa katanya, syukur Tuhan begitu katanya. Nanti mana tahu satu ketika kalau Tuhan terus berjalan, bisa Tuhan rasakan seperti apa yang saya rasakan. Katanya. Begitulah, bisa Tuhan rasakan seperti apa yang saya rasakan. Saat ini kan saya belum bisa merasakan. Macam mana dia berbuat dengan kasih sayang Allah itu dengan dalam bentuk perasaannya. Saya masih melihat keadaan diri saya ukur diri saya dengan perasaan saya. Oh ternyata aku begini, wah jauh kali. Saya ukur kan perasaan saya kan. Tapi apa katanya? Nanti Tuhan kalau Tuhan terus berjalan, insya Allah mana tahu Tuhan jumpain, Tuhan gak terkejut lagi. Nah, nanti Tuhan ini bakal jumpainya seperti apa yang benar. Begitulah kira-kira. Cuman ya lihat saja pengorbanan dan perjuangan perjalanan Tuan Guru ini. Wah bukan gak tanggung kan. Jadi begitu dia sampaikan juga tentang kasih sayang Allah tuh bagi diri awak, terhujam dalam perasaan awak. Gimana perasaan awak pada saat itu? Wah begini rupanya. Awak ukur diri awak. Ternyata belum rupanya. Awak belum lagi rupanya. Tapi itu nggak disalahkan. Jangan pula langsung awak tarik diri, merajuk apa. Tidak begitu. Itulah memang kadar perasaan awak saat itu begitulah dulu. Jangan awak paksakan pula pakaian guru mau awak pakai. Ini nggak mungkin. Tapi ketika itu awak iktikadkan dalam perasaan awak, terus awak berjalan, insya Allah pakaian itu bakal awak pakai. Masuk dia sama awak, bisa awak pakai pakaiannya. Itu namanya nggak menggagahi. Awak terima. Bukan enak. Gitulah ya tuan-tuan dan puan-puan. Terus yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan yang ingin saya sampaikan. Pentingnya kita itu berkhidmat. Apa itu berkhidmat? Ada kesungguhan awak bagi diri awak itu. Saya tidak inilah ya. Terkadang saya sendiri pun kalau berkhidmat itu ya, kalau kata Nawan ini macam cucuk cabut juga. Kadang kuat awak berkhidmat awak sama guru awak. Kadang awak lemah. Kalau mana bagi yang ada guru di sini, tuan-tuan dan puan-puan, teruskan. Kuatkan berkhidmat itu kepada guru. Kuat. Ketika berhadapan dengan guru itu, awak tunjukkan rasa khidmat awak sama guru. Ini yang sulit ya. Saya sendiri pun terkadang nggak bisa juga menjalankan itu macam mana. Ketika awak berhadapan dengan guru itu walaupun saling duduk yang tidak ada dibicarakan itu, tapi awak bisa menumbuhkan rasa berkhidmat awak dengan berhadapan dengan guru itu. Gimana caranya itu? Ini pun saya belum menemukannya sebenarnya jawabannya. Ada rasa khidmat awak sama guru itu. Sungguh-sungguh di hadapannya itu. Segenap perasaan dan pikiran awak itu sungguh-sungguh gitu. Tidak hanya sekedar penampilan zahir awak aja yang duduk di depan dia sungguh-sungguh. Tapi ada yang di dalam itu yang rasanya itu bisa betul-betul berkhidmat lah. Kemana lah begitu. Bersungguh-sungguh lah awak dalamnya itu. Menanti karunianya. Menanti kasih sayangnya. Menantikan penyampaian yang bisa awak bawa pulang. Di situ dia baru masuk. Kalau enggak, ya sekedar itu aja lah. Masuk kanan keluar kiri. Apapun segudang pun penyampaian yang disampaikan Tuan Guru itu kalau tidak ada rasa khidmat awak menerimanya dalam mendengarkannya, itulah yang nggak jadi bekas bagi diri awak. Hampa aja lah. Mungkin itu saja tuan-tuan dan puan-puan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.